Oke. Yang harus dilaporkan di sustainability report adalah pertama soal policy terkait gender. Oke, kebijakan. Terus juga kemudian tentu practices. Oke. Ya, dan ini mestinya terlihat dari misalnya ya, gimana sih komposisi karyawan, gimana sih komposisi direksi, gimana sih komposisi komisaris. Yes, tidak mungkin, bukan gini ya, tergantung dari karakteristik industrinya juga. Mungkin tidak bisa sampai misalnya 50-50 gitu ya, antara laki dan perempuan. Selamat datang di Asosiasi Emiten Akademi. Dalam episode kali ini kita akan membahas terkait dengan pelaporan ataupun urgensi dari pelaporan kinerja sosial di dalam sustainability reporting. Nah, bersama kita mendapat tamu terhormat nih, Bapak Semerdanta Pusaka. Beliau punya banyak sekali jabatan. Salah satunya yang menurut saya paling penting adalah Wakil Dekan. Iya, makasih. Monggo Pak Danta memperkenalkan dirinya. Pak Danta ini teman baik kami. Beliau adalah salah satu sustainability expert, terutama kalau kami bertanya-tanya tentang isu assurance, beliau inilah sumber informasinya. Silakan Pak Danta. Oke, makasih Bu Lani. Mungkin bisa ditayangkan slide ya. Slide next-nya. Ya. Oke, terima kasih Bu Lani, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Semerdanta Pusaka, ya biasa dipanggil Danta. Saat ini saya aktif sebagai Wakil Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. Kemudian juga aktif di ESAR Asia. Kebetulan ESAR Asia ini sebenarnya networking organization yang head office-nya ada di India. Ya. Jadi saya bertanggung jawab atas kegiatan ESAR Asia di Indonesia. Kemudian juga saya aktif di ICON dan terlibat di beberapa proyek dengan beberapa institusi ya. Memang sehari-hari saya juga seperti tadi Bu Lani bilang aktif di assurance sustainability report atau integrated report. Itu dari saya perkenalannya Bu Lani. Oke, ini saya sambil ngintip slide-nya Bapak Semerdanta nih. Panggilannya saya panggil Pak Danta aja ya. Iya, Bu Lani. Nah, ini kebetulan pas banget ini ada tulisan ISO 26000, ada Human Rights Due Diligence, ada SROI. Nah, sebetulnya skop dari pelaporan kinerja sosial di dalam sustainability report itu mencakup apa aja sih dan kenapa penting? Terus kan kalau zaman dulu katanya ada CSR reporting, ada TCSR reporting. Ini sebetulnya konstelasinya seperti apa? Mengaturnya kayak gimana, Mas Danta? Oke, thank you Bu Lani. Mungkin untuk menjawab itu kita coba masuk ke slide berikutnya ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara soal sustainability report, tentu melaporkan sustainability kan gitu ya. Salah satunya adalah aspek sosial tentunya. Nah, kita harus paham bahwa yang dilaporkan itu bukan masalah kegiatan. Tapi yang dilaporkan itu adalah masalah kita mengelola dampak sosial kita. Ini kita bicara konteks sosial ya. Ada konteks ekonomi, ada konteks lingkungan. Jadi kita mengelola dampak itu artinya ada nggak dampak negatif yang bisa kita minimalkan atau dampak positif yang kita maksimalkan dalam konteks sosial. Namun jangan lupa kita di era sekarang itu organisasi kan bukan nggak bisa tertutup ya. Ada stakeholders kita, lalu ada society yang lebih luas, itu tentu ada yang namanya interest dan expectation. Nah, kita sebagai organisasi yang bertanggung jawab sosial, tentu perlu mengelola interest dan expectation itu. Nah, disitulah kita melaporkan bagaimana caranya. Kita perlu menentukan isu apa sih, isu sosial apa yang relevan dan signifikan buat perusahaan itu. Key stakeholder siapa? Nah, jangan lupa kita bicara soal sustainability kan berkontribusi pada sustainable development ya. Nah, di situ juga harus dilaporkan konteks sosialnya gitu. Mungkin bisa ke next slide ya. Nah, ada satu hal yang mungkin perlu juga dipahami oleh perusahaan bahwa bertanggung jawab sosial itu tidak sendirian.
ada namanya konteks sphere of influence. Artinya kita perlu mengencourage nih, mendorong stakeholder lain sekitar kita untuk bertanggung jawab sosial, termasuk dalam aspek sosial tadi ya. Misalnya kalau kita merekrut kontraktor, mereka aware nggak terhadap pengelolaan isu sosialnya mereka gitu ya. Kalau ada apa namanya ada holding companies bisa nggak mendorong social value-nya itu ke subsidiaries ya karena perusahaan. Lalu waktu bank misalnya mau kasih pendanaan ya, aware nggak bahwa isu sosial debitur itu harus juga terkelola gitu ya, gitu. Jadi banyak hal terkait dengan sustainability kita mengelola aspek sosial ya, tidak hanya kita sendirian tapi juga stakeholder itu juga perlu. Jadi sama nggak sih isu sosial dengan CSR? Oke. Mungkin bisa next slide ya. Oke, ini yang saya petakan dari JRI ya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal isu sosial yang harus kita kelola itu tidak sama dengan CSR. Oh, tidak sama. Okay. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ya, karena orang berpikir CSR pemberdayaan masyarakat. Tapi kalau kita ngikutin ISO 20000, corporate social responsibility-nya itu tentu lebih luas dari itu. Okay. Nah, aspek sosial yang perlu kita kelola itu bisa dilihat di sini ya Bu Lani. Ke government kita punya social responsibility, ya, ke supplier, ke employees, ke community, ke customer, dan ke stakeholder lainnya terkait dengan isu human rights. Banyak ya? Banyak. Ini banyak. Ada di POJK juga nggak? Ada sebagian. Okay. Ada sebagian. Nanti kita bisa lihat ya alignment-nya antara POJK 51 dengan JRS standar ya. Gitu. Ini kalau kayak begini semuanya harus dilaporkah? Tergantung dari konteks keberlanjutannya. Nah ini ada yang merah sama hitam juga, ini apa nih? Nah, kalau yang merah itu terkait dengan isu human rights. Oh, oke. Okay. Jadi ada isu human rights yang menempel di stakeholder kita, di employee. Ada isu human rights yang nempel ke tanggung jawab kita ke community gitu ya. Oke. Okay. Ya ini terima kasih nih Pak Danta sudah dipetakan, nempel ke supplier, nempel ke siapa gitu. Jadi ini udah bagus. Nah pertanyaannya sebetulnya apa sih yang harus dikomunikasikan oleh teman-teman perusahaan? Apakah data kualitatif? Karena kan biasanya isu sosial tuh sifatnya kualitatif ya daripada kuantitatif, atau kuantitatif atau seperti apa? Yang harus muat dalam laporan keberlanjutan kalau kita bicara soal social aspect terkait dengan sustainability, yang pertama adalah menjelaskan kepada pembaca konteks keberlanjutan perusahaan itu apa sih, isu sosial apa yang relevan dan signifikan, itu harus jelas dulu. Okay. Kemudian yang harus disampaikan tentunya komitmen, perusahaan ini komitmennya apa, lalu terkait dengan komitmen inisiatifnya apa, actionnya, policy-nya apa. Lalu yang harus disampaikan juga adalah performance dan achievement. Ya. Nah itu memang pengukuran bisa kualitatif dan kuantitatif ya. Oke. Kalau kualitatif biasanya kan no cost ya, bisa dilakukan sendiri. Begitu kita ngomong kuantitatif biasanya kan sudah mulai ada metodologi, ada yang ambil data lah. Mulai cost berbicara. Nah, kalau kita di periode sekarang kan baru mulai nih, lebih banyak yang baru mulai untuk sustainability reporting. Biasanya sih cost belum terlalu teralokasi dengan baik. Jadi bagaimana sih caranya untuk first time reporter, ada tips and tricks nggak untuk menyiapkan sosial komponen kinerja sosial di dalam laporan mereka? Oke. Mungkin bisa ke slide yang paling akhir. Sebelum berikut. Ya, oke. Jadi ini yang harus dilakukan ya untuk first time reporter ya. Pertama, pahami dulu konteks keberlanjutannya perusahaan itu seperti apa. Misalnya kalau bank tentu customer base-nya besar gitu ya, sehingga customer itu menjadi hal yang penting gitu ya. Beda misalnya dengan tambang. Tambang itu misalnya yang mengerjakan pekerjaan kan banyak kan kontraktor gitu ya. Itu tentu mendrive kontraktor supaya socially responsible itu penting.
lalu relasi dengan masyarakat dan sebagainya gitu ya. Jadi pahami dulu konteks keberlanjutan perusahaan itu apa sih gitu ya. Kemudian setelah itu tentukan sosial aspek yang relevan dan signifikan. Saya sangat menyarankan perusahaan itu melakukan semacam materiality testing. Oke. Gitu. Nah ini yang masih jarang dilakukan meskipun perusahaan sudah menerbitkan laporan keberlanjutan. Hampir sebagian besar belum melakukan materiality testing. Baru sekedar diskusi atau survei terkait materiality. Gitu ya. Apa bedanya? Ada tekniknya. Oke. Keluar ini. Ayo dong bagi-bagi ke teman-teman. Ada tekniknya. Mungkin harus satu sesi sendiri satu kita sesi bicara sendiri. soal material testing. Nanti kita sampaikan ke teman-teman AEI ya. Iya. Kemudian dari situ baru dilihat kebutuhannya, strategi apa yang harus dilakukan, indikatornya apa, targetnya apa, measurementnya kayak apa. Kemudian mengacu ke standar global ya. Banyak standar global di dunia ya, reporting terkhusus soal human rights, ada UN guiding principles dan sebagainya, ada women empowerment principles gitu, macam-macam. Lalu lakukan human rights due diligence. Nah ini perusahaan yang banyak sekali merasa enggan melakukan human rights due diligence, mungkin karena cost atau mungkin karena takut ketahuan ada isu juga. Jadi sebetulnya apa sih human rights due diligence tuh? Kira-kira kayak gimana gitu? Gini, pertama di human rights due diligence kita harus tentukan scope-nya dulu. Oke. Scope-nya dulu, siapa yang mau di due diligence kan. Kemudian lakukan assessment dari sisi kebijakannya, dari sisi practices-nya, kemudian dari sisi isu yang pernah terjadi, isu human rights apa yang berpotensi bermasalah, dulu pernah bermasalah, lalu gimana strategi mitigasinya sekarang. Contoh misalnya kita pernah melakukan, sudah melakukan human rights due diligence diminta oleh salah satu bank terhadap vendor, ya. Vendornya bank. Ya, vendor. Nah, di situ ada beberapa. In overall is okay, tapi ada 1-2 isu yang harus diperhatikan. Tidak harus di take action, tapi harus dimonitor aja. Boleh dikasih bocoran satu nggak? Apa sih sebetulnya yang dicek di vendornya bank? Yang kita cek itu dari sisi employment. Oke. Employment kan banyak ya, ada isu K3-nya, isu kesejahteraannya, compliance terhadap regulation dan sebagainya. Jadi itu semua proses, salah satu proses due diligence. Iya. Terus juga isu ketenagakerjaan anak, gitu ya. Terus macam-macam lah ya, gitu. Oke. Nah karena tadi kita udah menyebut K3 gitu kan ya. Nah ini kan lagi COVID nih. Ya. Kayaknya sudah 2 tahun. Ya. Antara akan berakhir atau tidak berakhir gitu. Nah jadi sebetulnya apa sih yang harus, usulannya itu seperti apa sih yang harus dituliskan di dalam sustainability report? Perusahaan kan banyak masanya ya, pasti paling enggak pegawainya lah atau sampai vendornya. Nah jadi sebetulnya untuk menunjukkan salah satu bahwa mereka peduli secara aspek sosial. Nah, apa sih sebetulnya yang harus ditulis gitu? Saya comply PPKM level 4 gitu kan? Gimana nih? Gini, pandemi ini kan dampaknya luas ya. Selain isu sosial, di situ juga ada isu soal ekonomi tentunya. Ya. Nah, yang bisa dilakukan ada 3 garis besar, ya perintilannya banyak. Contoh, pertama adalah melaporkan upaya termasuk policy dan inisiatif di tempat kerja terkait pandemi. Itu banyak macamnya, mulai dari ada protokol COVID, kemudian vaksinasi, ya kemudian kalau ada yang kena, apa support dari perusahaan, melakukan kontak tracing atau tidak, misalnya seperti itu. Kemudian bahkan setelah karyawan itu kembali bekerja sudah sembuh, mesti dipastikan bahwa dia bisa bekerja dengan baik, tidak ada semacam stigma dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak ada perlakuan negatif lah ke dia gitu ketika dia kembali, karena belum tentu orang ini paham soal COVID gitu ya. Itu di tempat kerja ya. Yang kedua terkait dengan supply chain. Terus terang dengan adanya COVID tentu berdampak pada semua sektor, termasuk di supply chain kita. Nah, ini perusahaan bisa memperhatikan bagaimana mengidentifikasi risiko mereka, supply chain terhadap mereka. Produksi supply chain terlambat, delivery-nya terlambat, misalnya seperti itu. Bahkan ada beberapa supplier yang mungkin tutup dan sebagainya. Ya,
paling nggak secara bisnis kita harus mengidentifikasi, kemudian bisa juga bantu supply chain, ya bisa membantu misalnya dalam hal vaksinasi dan sebagainya. It's okay, it's good, ya gitu. Yang ketiga ini terkait dengan market, karena dengan adanya pandemi market ini sebenarnya kan berubah ya. Iya. Bisa demand-nya turun, bisa. Sudah lama nggak ke mall. Iya, bisa appetite-nya berubah, ya selera pasar itu berubah, terus produknya bisa berubah dan sebagainya. Nah, ini juga terkait dengan market dan apa namanya elemen di dalamnya termasuk distribusi dan sebagainya. Sampai distribusi ya? Iya, jadi banyak yang bisa dilaporkan sih sebenarnya. Nah, jadi kalau kita kembali ke konteks aspek sosial yang dalam tanda kutip baik untuk dikomunikasikan, kayaknya kan banyak sekali ya. Nah, beberapa perusahaan itu bertanya sampai sejauh mana sih pemasok itu harus muncul di dalam sustainability report? Oh, dari sisi supply chain ya? Ya. Tergantung konteks keberlanjutannya tadi. Contoh misalnya kalau tambang yang mengerjakan activity di tambang itu hampir semua kan kontraktor ya. Oke. Maka tentu isu sosialnya di situ ya benar-benar harus diperkuat. Misalnya memastikan bahwa kontraktor itu kalau masuk mining site itu bebas dari COVID misalnya begitu. Ya. Oke. Hal seperti itu contohnya ya. Terus memastikan K3-nya jalan dan sebagainya. Tapi mungkin ada perusahaan yang lebih ke tenaga kerjaan, tidak ke kontraktor ya, ke tenaga kerjaan. Misalnya kayak perusahaan IT, ya perusahaan IT kan isunya lebih banyak ke kesejahteraan karyawan misalnya, gitu ya. Oke, jadi memang tergantung model Tergantung, bisnisnya dan rantai nilainya. Iya. Oke, nah ada satu lagi nih yang menggelitik. Karena tadi dibilang termasuk expert di dalam SROI ya, Social Return on Investment ya. Ditaruh di mana sih SROI ini sebetulnya? Wajib nggak sih di dalam sustainability reporting? Oke. Mungkin bisa ke slide ke atas lagi. Ya, stop. Nah, oke. Jadi kalau kita mengukur social aspek ya, itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Bisa diukur pas di inputnya, di prosesnya, di outputnya, bahkan di impact gitu. Tergantung dari isu sosial yang diusung. Nah, kalau misalnya pemberdayaan masyarakat mau pakai SROI itu mengukur di impact. Nah, biasanya kita sarankan SROI itu dijalankan setelah program berjalan sekitar 3 tahun gitu ya. Atau mungkin 1 tahun setelah program selesai, it's okay gitu. Jadi tidak perlu mendadak banget ya? Nggak perlu dadakan gitu. Saya mau SROI besok itu. Karena apa? 3 tahun kita asumsinya 3 tahun bikin project itu, setahun itu pasti banyak persiapan, penyesuaian, stakeholder engagement dan sebagainya. Implementasi itu mungkin di tahun kedua dan ketiga, gitu ya. Jadi baru kelihatan benar-benar impactnya tuh di situ. Disitulah SROI bisa dijalankan. Namun saya perlu sampaikan ya, tidak semua program pemberdayaan masyarakat itu ideal untuk dilakukan SROI. Bisa, tapi banyak konsekuensinya karena di social return on investment ini mengukur dampaknya itu dalam ya. Harus diinterview penerima manfaatnya, harus ada FGD gitu ya, harus diobservasi dan sebagainya. SROI itu lebih ke pendalaman, bukan cuma sekedar hitung-hitungan investasinya, bukan cuma itu gitu. Nah, ini saya mau mengambil kesempatan ini mumpung kita punya Pak Danta di sini, gender. Itu kan gaungnya lagi naik banget tuh. Bahkan sudah beberapa tahun terakhir. Bahkan konon katanya ada investor-investor tertentu tuh yang ngejar gender. Jadi sebetulnya apa sih yang harus muncul di dalam sustainability report untuk menunjukkan bahwa perusahaan itu punya komitmen ataupun punya program yang betul-betul menuju untuk mendukung kesetaraan gender. Yang harus dilaporkan di sustainability report adalah pertama soal policy terkait gender. Kebijakan. Terus juga kemudian tentu practices. Ya, dan ini mestinya terlihat dari misalnya ya, gimana sih komposisi karyawan, gimana sih komposisi direksi, gimana sih komposisi komisaris. Tidak mungkin, bukan gini ya, tergantung dari karakteristik industrinya juga. Mungkin tidak
tidak bisa sampai misalnya 50-50 gitu ya, antara laki dan perempuan. Tapi kalau laki semua mestinya jangan sampai segitu dong, harusnya minimal ada 1 lah 2 gitu, tergantung industrinya ya gitu. Bahkan di ada perusahaan tambang yang sekarang kan CEO-nya sudah perempuan. Oh ya, ya ada. Terkenal itu juga. Iya. Oke. Jadi itu komitmen yang bagus, menunjukkan bahwa mereka aware ya soal gender, bahkan mensupport. Nggak cuma aware sih, tapi mensupport, mendorong, mengencourage ada yang naik ke direksi perempuan gitu misalnya begitu. Oh, berarti itu salah satu yang dilihat ya? Iya. Ada tidak perempuan di level direksi. Oke. Gitu. Sip. Nah, terkait tentang hak asasi manusia, ini sudah menjelang terakhir benar ya. Janji deh terakhir. Ya, nah, terkait HAM. Ya. Apakah memang isu child labor itu atau pekerja anak itu sesuatu yang signifikan nggak sih? Material nggak sih? Kalau dalam konteks perusahaan di Indonesia? Jadi harus dilapor nggak? Gitu. Tergantung konteks, tergantung industrinya. Oke, industrinya. Tergantung konteks keberlanjutannya juga. Misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang memang pekerjaannya itu tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak ya. Misalnya kayak perusahaan IT gitu ya. Atau perbankan gitu kan, itu udah kemungkinannya kecil ya. Rasanya sih tidak terlalu urgent melaporkan yang mana child labor. Tapi kalau misalnya perkebunan, perkebunan ya? Ya, atau pertambangan yang di situ ada tambang rakyat misalnya gitu. Itu rasanya penting. Rasanya tergantung saya kembali lagi tergantung materialitinya juga gitu ya. Karena di perkebunan bisa jadi memang karena faktor kemiskinan, maka anaknya memang harus bekerja. Tapi memang harus terbatas ya. Nggak boleh bekerja tapi nggak dapat pendidikan tuh nggak boleh. Kalaupun misalnya karena kemiskinan dia harus bekerja, kita tidak boleh melarang. Ya kan, karena dia miskin, dia harus cari kerja, dia harus bantu orang tua. Tapi harus dibatasin, artinya pendidikan dia harus tetap dapat. Gitu. Ya. Wah, itu nanti topik yang harus digali lebih jauh lagi nih ya, sesuai dengan industrinya. Betul. Nah, mungkin untuk terakhir, ada tips and tricks nggak buat teman-teman dalam menyiapkan sustainability reporting? Lebih ke arah mungkin jenjangnya. Oh, saya ini first time jadi begini. Oh, nanti kalau saya sudah 2, 3, 5 kali, yang ideal itu seperti apa juga? Oke. Saya kembali lagi ya. Bukan belajar, kok kayaknya ke sekolahan gitu ya. Tapi penerapannya bisa bertahap ya. Bisa bertahap. Tapi yang paling penting adalah dasarnya adalah memahami konteks keberlanjutan tadi dan menentukan isu dan stakeholder. Kalau bisa melakukan material test. Mungkin belum bisa melakukan material test nggak apa-apa ya, tapi dilaporkan gitu. Terus banyak sekali perusahaan yang mohon maaf ketemu dengan expert yang kurang tepat gitu ya, sehingga penyajiannya juga salah. Wah, ini memancing pertanyaan baru ini. Ya, contoh misalnya ya, kita pernah ketemu perusahaan yang melaporkan topik material sampai 25, 15. Maksudnya itu ya? Ya, itu udah menurut saya nggak usah sampai segitulah. Yang simpel aja 6-7 topik yang dipertajam itu bagus. Dan benar-benar kita bicara soal sustainability report itu memang kita punya strateginya kok. Kita punya achievementnya gitu. Punya indikator target apa sih yang mau dicapai gitu. Nah, dan bicara soal social aspect, banyak yang masukin human rights, masukin forced labor, masukin child labor, padahal nggak ada hubungannya. Perusahaan itu tidak punya kasus terkait child labor, lalu ngapain laporin soal child labor gitu ya? Oh, bukan karena requirement tick mark, exercise tick mark itu. Nah, yes, mungkin ada ke sana, tapi make it simple aja gitu. Gitu ya. Mungkin 1-2 kalimat kan selesai gitu bilang. Ya, gitu. Biar nggak sampai 100 halaman ya. Iya. Lebih baik fokus pada memang isu-isu yang benar-benar signifikan dan ada strateginya, ada achievementnya. Karena bicara soal sustainability report itu, ini juga perlu dipahami, sustainability report itu bukan sekali jadi langsung bagus nggak. Tapi kan tetap harus disubmit kan? Harus disubmit, tapi ada progresnya itu yang lebih bagus. Jadi misalnya kita punya rencana 5 tahun. Nah, setiap tahun kita melaporkan di sustainability report progresnya apa untuk mencapai 5 tahun tersebut. Itu jauh lebih bagus gitu. Daripada ngejar-ngejar kita udah ini, udah itu, dan sebagainya. Ya.
Terima kasih banyak Pak Danta Ya, untuk Bulan, makasih. sumbangsih di dalam Ya, sharing knowledge-nya ini untuk sustainability reporting. Semoga nanti lain kali kita bisa undang kembali. sip, thank Kayaknya you. masih banyak Thank topik you. lain yang kita bisa bahas bersama.